Bintang yang terbakar paling cepat adalah bintang yang bersinar paling terang. Kalimat yang tidak hanya berlaku di astronomi, tapi juga bagi manusia. Kalau kita ngobrolin tentang orang-orang jenius, kita akan kepikiran orang-orang yang pengaruhnya sampai merubah dunia. Kayak Leonardo da Vinci, Shakespeare, Einstein, Isaac Newton, dan lain-lain. Tapi ada juga orang-orang yang saking jeniusnya kita tidak akan bisa mengerti mereka, kepintarannya sampai tidak terhitung dan tidak dapat dibandingkan. Secara insting, kita akan menaruh harapan besar pada mereka dan berharap mereka bisa membuat dunia kita lebih baik, berharap mereka bisa membuat pengaruh besar bagi dunia. Tapi pernah gak kita berpikir, mungkin beban yang kita limpahkan ke mereka itu terlalu besar? Pada akhirnya, mereka juga manusia yang makan dan bernapas. Bintang yang bersinar terlalu terang akan keburu kehabisan bahan bakar sebelum bisa meninggalkan jejak. Inilah yang terjadi pada William James Sidis. Kalau kalian sering baca-baca artikel di internet, atau video-video di Instagram dan YouTube, dan kalian lihat sesuatu yang judulnya, manusia-manusia dengan IQ tertinggi, kalian pasti pernah lihat nama William James Sidis. Nama ini seringkali masuk ke daftar-daftar manusia terpintar, atau manusia dengan IQ tertinggi, bersamaan dengan tulisan yang mengatakan bahwa dia punya IQ di atas 250. Sebagai catatan, angka tersebut jauh di atas jajaran IQ yang pernah tercatat di dunia. Agar seseorang dapat disebut sebagai jenius pun hanya butuh IQ minimal 140. Orang-orang seperti Stephen Hawking atau Albert Einstein sang penemu teori relativitas umum pun katanya memiliki IQ sekitar 160-an. Terus kok bisa William James Sidis punya IQ setinggi itu? Apakah betul dia punya IQ setinggi itu? Mari kita bahas di video ini. William James Sidis dilahirkan pada 1 April 1898. Faktanya, tidak pernah ada satu artikel pun yang memiliki bukti nyata kalau William Sidis pernah ikutan tes IQ dimanapun. Apalagi yang menuliskan bahwa dia punya IQ sampai di atas 250. Kalau gitu, dari mana dong angka ini muncul? William punya kakak perempuan bernama Helena Sidis. Dialah yang pertama kali menyebutkan kalau William pernah dites IQ-nya oleh seorang psikolog dan hasilnya adalah 250. Ini pun gak ada buktinya sama sekali. Walaupun tidak ada bukti catatan tentang IQ William, dia ini memang sangat-sangatlah jenius, bahkan sampai mendapatkan julukan anak ajaib. Pada usia 1,5 tahun dia udah bisa baca koran The New York Times. Pas umur 8 tahun, dia udah bisa menguasai 8 bahasa sekaligus termasuk Armenia, Perancis, Jerman, Yunani, Latin, Rusia, dan Ibrani. Dia bahkan menciptakan bahasa dia sendiri yang dia sebut, Vandergut. Di usia 11 tahun dia udah bisa masuk kuliah di Harvard University, di jurusan matematika lanjutan. Dan lulus pada usia 16 tahun dengan gelar cum laude. Sebelum dia masuk berkuliah lagi mengambil jurusan hukum. Orang tua William adalah Boris Sidis dan Sarah Sidis. Di mana Boris adalah seorang psikolog terkenal dan Sarah adalah seorang dokter. Mereka berdua sangat mendalami psikologi tumbuh kembang anak. Mereka berdua sejak lama telah berambisi untuk membuat seseorang menjadi jenius. Mereka percaya bahwa kejeniusan anak itu dapat dibuat dan dilatih. Mereka bahkan sampai merogoh kocek dari uang tabungan mereka untuk membeli banyak sekali buku-buku, peta, dan alat-alat pembelajaran lainnya untuk anak mereka. Kalian pernah dengar teori bahwa kita hanya menggunakan 10% dari otak kita? Faktanya, Boris Sidis dan temannya yaitu William James lah yang pertama kali mengeluarkan teori ini. Mereka bahkan sampai menguji coba teori tersebut pada William Sidis semasa kecil. Saat William menunjukkan bahwa dia memiliki bakat yang luar biasa dalam belajar, Boris dan William James menganggapnya menjadi sebuah bukti bahwa manusia hanya menggunakan sebagian kecil dari kemampuan penuh otak atau mental mereka. Pada akhirnya, teori yang mengatakan bahwa manusia hanya menggunakan 10% kemampuan otak mereka hanyalah dianggap sebuah mitos. Bahkan, studi-studi terbaru menyangkal teori ini dengan mengatakan bahwa semua bagian otak manusia selalu aktif setiap saat, tidak ada yang namanya bagian otak yang tidak terpakai atau nganggur.
Lanjut ke masa kecil William Saidis. William memiliki masa kecil yang tidak mudah, bahkan bisa kita sebut dia memiliki masa kecil yang menyedihkan. Di mana dia tidak memiliki teman sama sekali. Dia bahkan sering jadi bahan tertawaan dan dibully oleh teman-temannya baik di sekolah maupun di universitas. Tentu saja, William kan masuk kuliah di umur 11 tahun. Teman-temannya adalah anak-anak yang berusia 18-22 tahun bahkan lebih. William pasti dibully dong. Karena salah satu karakteristik alami manusia adalah dengan mengucilkan sesuatu atau seseorang yang berbeda dari mereka. William hidup menjadi bahan tertawaan di kampus, dijaili, dikejar-kejar, hingga akhirnya dia menginginkan kehidupan yang jauh dari wilayah pendidikan dan menjadi pekerja biasa. Bahkan, reporter selalu mengejar-ngejar William demi mendapatkan berita sensasi. William hanya dijadikan objek. Setelah dia beres berkuliah, dia meninggalkan dunia pendidikan termasuk matematika dan hukum yang dia pelajari. Dan dia bahkan sempat ditahan oleh kepolisian karena dia mendukung sistem pemerintahan komunisme yang dianut oleh Uni Soviet. Orang tuanya yang tidak menerima hal tersebut, berniat untuk membentuk ulang pemikiran William Saidis. Tapi hal ini berujung pada William yang menjauh dari orang tuanya. William bahkan bertekad untuk hidup dalam kesendirian. Baginya, kehidupan yang sempurna adalah untuk hidup menyendiri. Kurang depresi gimana coba manusia jenius ini? William melalui fase depresi ini tidak lain dan tidak bukan adalah produk dari bentukan dan dorongan-dorongan orang tuanya semasa William kecil. Hingga berujung pada kesehatan mental yang kurang baik. Tapi, selama William mengisolasi dirinya sendiri pun dia tetap terus mengonsumsi dan berbagi ilmu pengetahuan. Dengan menuliskan buku-buku secara anonim supaya menghindari reporter-reporter yang mencari sensasi dengan menggunakan nama William Saidis. Dia pun menulis buku, The Animate and the Inanimate, yang dia publikasi saat dia berusia 22 tahun. Buku ini berisi tentang teori-teori miliknya dalam kosmologi, fisika, dan kehidupan. Di dalam bukunya ini, William bahkan sampai memprediksi tentang adanya black hole, sebuah konsep yang muncul dari teori relativitas umum milik Einstein pada tahun 1915. William juga membahas tentang kemungkinan adanya dunia terbalik di mana di dunia tersebut, hukum Newton kedua tentang termodinamika tidak berlaku atau malah berlaku sebaliknya. Walaupun William pada akhirnya mengatakan bahwa buku ini sepenuhnya hanyalah spekulasi, dalam artian dia tidak dapat membuktikan 100% teori-teori yang tertuang dalam buku tersebut. Pada akhirnya, orang-orang berpendapat bahwa William Saidis tidak berkontribusi apapun terhadap kemanusiaan, selain fakta bahwa dia sangatlah jenius secara akademis. Tidak seperti ilmuwan-ilmuwan termasuk Albert Einstein, Stephen Hawking, yang tidak hanya pintar, tapi juga berkontribusi terhadap kemanusiaan. Faktanya, William merasa terbebani oleh titel-titel yang dunia timpakan kepadanya. William juga terbebani oleh masa kecilnya di mana dia dipaksa untuk menjadi hebat, sampai titik di mana dia tidak bisa menikmati hidupnya sama sekali terutama masa kecilnya. Hingga akhirnya dia jatuh ke dalam lubang kesengsaraan dan depresi. Dan menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian dan meninggal karena pendarahan otak pada 1944 di Boston. Mungkin kita bisa menyebut bahwa William James Saidis adalah the smartest nobody of all times, atau orang paling pintar sepanjang sejarah yang tidak menjadi apa-apa.